Cuplikan Power Puan episode kali ini. Karena beryoga, jadi aku sadar saat aku lagi posisi tersebut, kayaknya hormon aku lagi nggak baik-baik aja. Itu aku emang lebih ngasih nge-hold dulu untuk apapun gitu, ngasih ruang sejenak aja gitu buat badan tuh untuk observe dulu gitu. Kenapa ini aku lagi PMS nih gitu kan, kayaknya aku harus hold sejenak, harus ngasih ruang dulu ke diri sendiri, harus lebih mindful juga gitu kan, mindful untuk menghadapi misalnya kalau lagi nyeri atau gimana gitu. Ketika kita udah burn out, udah stres, itu kita bakal jadi versi yang buruk dari diri kita aja sih. Nah, ketika kita udah bisa fokus sama diri kita dan kita bisa jadi best version dari diri kita, kayaknya kita bakal jadi best version dari diri kita buat orang lain juga gitu, buat orang-orang yang kita sayang. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini Power Puan kedatangan tamu istimewa. Sudah ada Kak Hana dan juga ada Kak Santika dari Cispace Studio. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Halo Kak Hana. Hai, halo. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Puan di rumah. Sekalian menyapa-nyapa juga gitu. Oke, aku Hana. Halo semuanya. Aku adalah founder dari Cispace. Hai Sobat Puan, perkenalkan aku Santika, aku yoga instructor di Cispace. Oke, ini seru banget. Hari ini kita temanya agak berbeda dari kemarin-kemarin. Kalau kita ngomongin soal gerakan, aktivisme, dan yang lain-lain, hari ini temanya istimewa banget. Kita akan ngomongin seputar yoga. Mungkin aku langsung nanya dulu kali ya ke Kak Santika sebagai instruktur yoga gitu. Sebetulnya Kak, apa sih yang dimaksud sama yoga itu dan kenapa yoga itu sangat berkaitan sih sama perempuan? Jadi setiap orang pasti punya pandangan berbeda ya tentang yoga. Kalau menurut aku sendiri, perspektif aku adalah yoga itu more than exercise. Jadi bukan hanya kesehatan fisik aja yang dikedepanin, tapi kita juga aware sama mental, sama kegiatan sehari-hari, gimana kita cara bersikap seperti itu. So kalau di yoga biasanya, kalau di olahraga lain biasanya mereka kan ada yang tim, ada yang sama teman-teman. Jadi even kalau misalnya kita ke studio yoga bersama-sama, tapi saat di kelas itu biasanya kita lebih fokus sama diri sendiri. Jadi tujuannya itu memang sebenarnya menurut aku banyak banget memberikan ruang untuk kita menyadari hadirnya utuh diri sendiri saat lagi yoga. Ya, itu jadi kayak belajar mindfulness sama diri sendiri gitu ya. Betul. Menarik Gitu. banget. Tapi kenapa ya kalau yoga itu kenapa yoga itu sering identik sama perempuan aja? Kayak itu olahraga yang sangat perempuan gitu. Gitu ya. Sebenarnya di kelas juga ada ya Han yang cowok ya. Ada. Memang sih nggak banyak. Cuman karena mungkin kebanyakan orang-orang tuh berpikir yoga itu untuk fleksibilitas. Yang dimana tuh perempuan tuh lebih fleksibel untuk ngelakuin suatu multitasking ya kan, ngelakuin suatu tuh banyak bisa dalam satu waktu gitu kan. Dan sedangkan orang berpikir juga laki-laki tuh nggak se-fleksibel itu gitu kan. Padahal tuh nggak, karena justru kita yoga kita jadi lebih banyak explore tubuh, explore diri. Jadi itu yang bisa ningkatin mungkin fleksibilitas atau yang lain-lain seperti itu. Dan mungkin juga karena di aktivitas perempuan juga lebih banyak gitu kan, mereka butuh ruang sejenak buat fokus sama diri sendiri. That's why mereka lebih kelihatan tuh buat perempuan aja gitu. Iya. Itu kayak semacam stigma kita juga kali ya, stigma di masyarakat, di sosial, pandangannya kayak kalau laki-laki tuh kaku, perempuan itu lebih fleksibel gitu ya. Makanya ya yoga tuh kayak sangat perempuan gitu. Belekuk-lekuk ya kan kayak gitu. Mungkin aku mau ke Kak Hana dulu nih sebagai foundernya di Cispace. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kak Hana tuh akhirnya membuka Cispace Studio ini? Apakah misalnya Kak Hana dulu emang ya senang aja gitu sama yoga, atau ada hal lain sih yang mau Kak Hana punya visi sendiri nih ketika membangun Cispace?
Sebenarnya tuh dulu pas aku bikin Cheese Space tuh belum banyak tempat yoga di sekitar Pondok Indah. Terus karena aku tuh dulu juga lumayan into wellness, lumayan rajin olahraga, dan aku ngerasain banyak manfaat dan khasiat nih buat aku. Terus kebetulan aku kalau olahraga selalu sama partner aku juga kan. Jadi pas aku ngeliat nih kok kayaknya aku pengen deh orang-orang di sekitar Pondok Indah, kan kita Cinya di Pondok Indah, aku ngerasa kayak kok kayaknya aku pengen ya orang-orang di sekitar sini juga punya tempat untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi makanya akhirnya aku sama partner aku Manda, kita decide untuk bikin Cheese Space gitu. Jadi itu ya gitu latar belakangnya, karena ternyata banyak banget nih manfaatnya dan pengen ngajak yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Benar gitu banget. Oke, menarik banget. Aku balik lagi ke Kak Santika gitu. Tadi ngomongin soal manfaat nih. Mungkin Kak Hana juga bisa nambahin ya. Tadi ada manfaat-manfaatnya kan, ada nggak cuma soal fisik tapi juga mental. Boleh dielaborasi nggak sih? Secara tadi sampai kayak kalau kita jalan aja tuh ada manfaatnya, kita di luar ruangan setelah yoga tuh ada manfaatnya gitu secara fisik dan mental. Nah itu tuh apa aja sih Kak? Gitu. Mungkin nih sobat pun ada yang belum tahu nih gitu. Kalau untuk aku sendiri, selama aku latihan praktisi yoga juga, manfaatnya tuh aku tuh orangnya emosional soalnya kan, gitu. Jadi saat latihan yoga gitu kan, tapi ini nggak semua manfaatnya sama semua orang ya, pasti berbeda-beda. Cuman aku tuh lebih aware dengan apa yang aku lakukan lagi. Saat aku mau ngelakuin sesuatu, aku ingat lagi apa yang harus aku lakuin pertama kali. Yoga itu ngajarin banget cara bernafas, ya kan? Karena mungkin kita pikir apa sih nafas, hari-hari juga nafas ya kan gitu. Gak akan pernah lupa gitu Ya kan, udah pasti gitu. Cuman gimana sih cara sadari nafas gitu kan? Waktu aku belajar yoga itu dan saat aku ngajar tuh banyak banget murid-murid tuh juga yang nervous atau deg-degan saat ngelakuin sesuatu gitu, sampai gemetar atau apa gitu kan. Itu tuh aku juga latih di rumah. Kenapa sih sadari nafas? Oh iya, saat tubuh aku udah siap, ternyata nafas aku juga nggak sesiap itu gitu loh. Jadi aku kayak oke, tenang gitu, mencoba tenang, coba menyadari apa nih yang sering kelewat. Kita kan nafas aja ya kan, nggak pernah kayak aku harus bagaimana dengan bernafas gitu, nggak. Itu sih, jadi itu berpengaruh banget sama sehari-hari juga gitu. Mau mengambil keputusan, mau menghadapi sesuatu gitu, kayak oke, nafas dulu, menyadari dulu apa nih yang harus aku lakuin gitu loh, apa nih yang harus aku hadapin gitu. Itu tuh akan nyambung juga ke fisik, ya kan, nyambung juga kan kesiapan kita ngadepin yang lainnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Ya nggak sih? Kalau Iya, Kak Hana? bener banget sih. Aku juga sebelum ikut yoga, aku juga orangnya lumayan keburu-buru, lumayan emosional, lumayan suka anxious. Nah, Tapi setelah aku udah beberapa tahun ini praktis yoga, aku ngerasa sekarang aku lebih mindful, aku lebih take my time, dan aku juga lebih menghargai tubuh aku sendiri sih. Jadi efeknya lumayan positif banget sih buat tubuh kita. Iya. Jadi ternyata nggak cuma secara fisik aja, tapi juga mentally juga ya. Mungkin Iya. kayak lebih fokus, tertata. betul. Walaupun kadang-kadang masih suka buru-buru juga sih kalau misalnya sesuatu apapun. Cuman ya gitu sih, lebih tahu ternyata oh begini tuh cara untuk menyadari sesuatu, mengenal tubuh gitu ya kan. Ternyata seperti itu caranya gitu. Oke. Ini kayaknya cocok banget nih buat semua orang yang hidup di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, serba cepat, hustling gitu kan. Jadi kayaknya emang yoga adalah salah satu olahraga yang perlu deh gitu ya, buat apa sih, buat lebih mindfulness tadi ya. Bener banget. Iya. Tapi bukan berarti anak-anak yoga nggak boleh gerasa gerusuk ya. Jadi harus zen terus ya, nggak kayak gitu ya. Karena stigmanya, wah anak yoga nih zen banget gitu. Nggak. Oke. Kalau kita ngomong kaitannya soal perempuan nih Kak gitu, soal apa namanya, kan yoga itu macam-macam ya. Ada yoga vinyasa atau apa gitu. Sebenarnya itu punya manfaat beda-beda nggak sih? Kalau manfaatnya sih menurut aku semuanya sama ya. Cuman memang stylenya aja. Dan kalau misalnya kayak
hatha itu biasanya kita lebih nafasnya lebih banyak, lebih lama untuk menahan satu postur gitu kan. Fokusnya untuk alignment, untuk strength juga gitu kan. Kalau vinyasa memang hitungannya nggak terlalu banyak kayak hatha, dia memang lebih cepat. Sebenarnya banyak yang bilang sih vinyasa tuh kayak kardionya yoga lah gitu. Jadi lebih cepat hitungannya, gerakannya juga lebih cepat. Tapi biasanya memang yang sudah sering yoga bisa ikut ke vinyasa karena gerakannya lebih cepat itu, jadi orang harus udah lebih hafal gitu ya gerakan-gerakannya Itu gitu. mungkin buat yang intermediate gitu. Enggak juga sih sebenarnya, asal udah aware aja, udah tahu cueing-nya aja gitu, kayak gitu. Kalau di Cispace sendiri Kak, mungkin buat Kak Hana nih, apa namanya, di Cispace itu ada apa aja di sana selain yoga? Mungkin Kak ada kan kalau sekarang tuh macam-macam ya gitu. Studio tuh bisa ada yoga lah, ada meditasi lah dan yang lain sebagainya gitu. Kalau di Cispace seperti apa? Kalau di Cispace sih sekarang kita ada yoga, ada bar, ada dance class, sama ada kelas meditasi juga. Nah cuman kebetulan nih kita juga lagi coming soon, kita lagi bikin studio kedua tuh nanti bakal ada pilates juga. Karena aku ngelihat sekarang cewek-cewek juga lumayan antusias dengan pilates sekarang ya. Jadi kayak oke juga nih kalau misalnya ada lagi, terus kita memperbanyak cabang olahraganya. Cabang olahraga gitu. di satu studio gitu Iya, ya. dalam satu studio. Oke, ini menarik banget ya. Jadi ternyata di Cispace ini juga banyak banget pilihannya, tidak hanya yoga, tapi tadi ada dance class juga ya. Iya, betul. Kalau meditasi apa sih Kak? Apa namanya? Apakah yoga dan meditasi itu sama, mirip atau gimana? Karena kayaknya tuh ini kayak sister ya antara yoga dan meditasi. Meditasi yoga juga. Kayaknya yoga itu sebenarnya kehidupan sehari-hari deh kalau menurut aku ya gitu. Kehidupan sehari-hari, jadi nggak bisa bilang aku praktis di studio aku yoga, tapi sehari-hari pun juga yoga itu kan ada sebenarnya ada kayak nilai-nilainya ya kan yang di dalamnya gitu kan. Jadi nggak hanya selalu masalah gerakan di kelas, nggak selalu asana itu kayak pose-pose dan lain-lain, nggak harus selalu kayak gitu. Kita melakukan kegiatan sehari-hari, menghadapi sesuatu pun itu juga yoga gitu kan. Meditasi sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu level tersulit aku. Karena apa namanya, kalau yoga kalau misalnya di kelas kita bergerak-gerak, kalau meditasi kita harus berdiam diri, bener-bener nggak ngapa-ngapain, terus mengosongkan pikiran biar nggak berisik, itu tuh sulit. Nggak bisa. Iya, sulit ya. Bisa ya pikiran Iya, tuh kan? pasti selalu ada gitu. Kita gimana cara nenangin diri tuh biar nggak berisik, itu tuh menurut aku level tersulit yang aku aku coba gitu, meditasi. Ya nggak, Hana? Iya, bener banget. Aku juga pas aku coba ikut kelasnya juga emang susah banget sih buat kita sampai ada in the zone yang kita benar-benar pikirannya kosong, itu susah banget sih. Cuman emang menurut aku ya yoga dan meditasi emang saling berhubungan aja sih Kak. Karena sama-sama kita harus fokus, harus mindful, harus kayak bener-bener in the moment, dan niatnya tuh emang udah harus untuk zen gitu sih. Iya. Gitu. Jadi kayak emang itu saling berhubungan tadi ya, dan meditasi itu juga bagian dari yoga gitu. Nah, kalau sekarang nih aku penasaran nih, mungkin Sobat Puan juga belum tahu nih Kak gitu, pengalamannya Kak Hana dan Kak Santika yang sudah ahli di bidang ini gitu ya, udah menjalankan yoga lama gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih manfaatnya terkait kesehatan reproduksi perempuan? Misalnya nih kalau cewek-cewek tuh biasanya kayak ada menstruasi, mungkin juga ada kaitannya dengan hormonal. Tadi kan kayak akan lebih tenang, lebih zen gitu ya. Tapi kalau spesifik gitu kaitannya dengan kesehatan reproduksi, ada nggak dari pengalamannya Kak Hana dan Kak Santika? Misalnya apakah biasanya kan banyak kayak yang sakit menstruasi lah, ataukah selama menstruasi nggak boleh yoga, atau seperti apa gitu? Pengalaman pribadi tuh apa ya kaitannya gitu? Pengalaman pribadi nggak bisa, aku nyebutnya sih yoga tuh support system aja ya, karena memang kalau untuk
misalnya yang in case-nya parah banget kan tetap harus medical treatment ya kan, nggak bisa kita hanya ngandelin satu exercise atau apapun gitu kan. Tapi memang tadi kaitannya sendiri dengan kebanyakan perempuan di yoga karena memang juga tentang hormonal kan, perempuan kan pasti setiap sebulan sekali itu pasti ya, bukan menstruasi aja, kayak menopause ya kan, terus belum yang melahirkan, hamil dan lain-lain, itu banyak. That's why ada prenatal yoga dan kayak gitu-gitu kan. Kaitannya sama reproduksi mungkin apa ya Han? Kalau aku sih ngerasanya karena ya itu karena beryoga jadi aku sadar saat aku lagi posisi tersebut kayaknya hormon aku lagi nggak baik-baik aja. Itu aku emang lebih ngasih nge-hold dulu untuk apapun gitu, ngasih ruang sejenak aja gitu buat badan tuh untuk observe dulu gitu. Kenapa ini aku lagi PMS nih gitu kan, kayaknya aku harus hold sejenak, harus ngasih ruang dulu ke diri sendiri, harus lebih mindful juga gitu kan, mindful untuk menghadapi misalnya kalau lagi nyeri atau gimana gitu kan, dan tahu batasannya aku harus kayak gimana saat lagi hormonal seperti itu gitu sih. Lebih ke sadari membangun kesadaran gitu ya sama tubuh gitu sendiri. Nah, kalau Kak Hana mungkin Kalau aku mungkin lebih ke efek dari yoga ke ini kali ya. Kalau misalnya aku lagi menstruasi itu biasanya kan aku dulu lumayan kram dan sakitnya tuh lumayan parah kan. Aku nggak tahu nih karena yoga aja atau karena yang lain juga, cuman kayak semenjak aku lumayan rajin yoga tuh kramnya udah nggak separah dulu gitu. Mungkin karena bergerak terus ya, atau kayak aku nggak tahu sih, mungkin karena mentalnya juga jadi mendingan, jadi kayak mungkin jadinya pas menstruasi nggak terlalu kram gitu. Karena tadi ya kaitannya sama kesehatan mental tuh udah pasti akan sangat berdampak ke fisik juga kan gitu. Kayak pikirannya tadi lebih fokus gitu kan, lebih sehat. Kalau tadi bahasanya Kak Santika tuh yang tadinya emotionally unstable gitu, mungkin kayak sedikit lebih stabil gitu, dan ada awareness juga sama badan sendiri, dan mungkin kaitannya juga sebenarnya nggak cuma menstruasi ya Kak ya, tapi sakit-sakit lain tuh jadi tahu gitu. Oh kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja, oh kayaknya tubuhku sebelah sini ada yang lagi nyeri, sakit gitu ya. Karena memang kalau emang lagi during practice tuh kayak kalau kita melakukan gerakan-gerakan tertentu kan ada hari di mana tubuh nggak siap untuk ngelakuin itu ya kan, dan itu lagi balik lagi kesadaran sendiri ya kan. Oh ada yang memang maksa ya kan, dan itu jatuhnya nanti jadi cedera ya kan. Nah kesadaran sendiri itu yang kayaknya emang perlu banget ditanamin banget gitu kan, karena saat tubuh lagi nggak siap kita juga oh ya udah let go aja, mungkin emang bukan hari ini gitu kan, mungkin emang aku hormonnya lagi nggak enak apa gimana gitu kan. Karena kalau mens kan kadang-kadang rasa sakit tuh lebih berasa ya dibanding hari-hari yang enggak gitu kan. Jadi ya itu sih, menyadari tubuh sendiri sih, jangan dipaksa, no rush gitu. Ya ini penting banget nih Sobat Puan buat lebih sadar dan juga lebih mengenali ya Kak ya. Jadi kayak mengenali tubuh, mengenali diri sendiri, dan juga aware banget sama apa yang dirasa sama badan kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin kayak kalau ini khususnya juga buat Sobat Puan di rumah tuh kayak yang kerjaannya tuh sibuk banget, kadang tuh suka lupa lagi sakit atau lagi nggak enak badan atau apapun itu. Nah kalau mungkin dengan yoga ini juga bisa ngebangun awareness itu gitu. Nah ini kalau gitu boleh nggak sih kalau kita bilang ini sepakat nggak ya gitu ya, kalau yoga tuh ternyata bagian dari self care, bener nggak sih Kak Hana? Bener banget sih, menurut aku self care tuh nggak harus selalu tentang perawatan mahal atau apa ya yang lain lah gitu ya, healing gitu ya. Menurut aku kayak yoga tuh salah satu bentuk self care sih, karena kita pas kita lagi ngelakuin yoga ya kita fokus sama tubuh kita sendiri, kita mendengarkan badan kita sendiri, jadi kita tahu lah kayak kondisi badan kita nih gimana, apa yang kita butuhin, kita take time lah for ourselves gitu kalau misalnya kita lagi yoga. Jadi menurut aku self care, yoga tuh salah satu bentuk self care juga sih. Kalau Kak Santi sepakat nggak? Sepakat dong. Sepakat pasti. Iya ya, karena ya
saat lagi apa namanya banyak banget kegiatan di luar gitu, kadang kayak aduh kapan nih buat diri sendiri gitu. Jadi kayak yoga tuh bener-bener saat di matras, kalau lagi di matras ya, kayak udah nggak peduli kanan kiri, kayak cuma peduli diri sendiri aja, dengerin diri sendiri, terus sampai bisa ngedenger ngos-ngosannya sendiri gitu kan, dengerin capek sendiri tapi dinikmatin gitu. Aku sepakat sekali dengan itu. Nah, ngomongin soal yoga nih, kapan waktu yang tepat untuk yoga? Ada nggak waktu yang tepat? Maksudnya tuh kayak yoga tuh baiknya tuh pagi atau malam atau pada saat lagi nggak baik-baik aja tadi, atau seperti apa sih? Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang tepat banget untuk yoga, atau ya kapan aja bisa gitu? Kapan aja bisa sih ya. Kapan aja bisa ya? Cuman mungkin kalau orang-orang biasanya ada favorit, ada yang seneng yoga pagi, ada yang seneng yoga malam kayak gitu kan. Tapi kapan aja, di mana aja, bisa aja. Bisa aja. Dan apakah yoga itu bisa dilakukan sendiri gitu ya? Kan kalau sekarang tuh banyak tuh Kak tutorial-tutorial di YouTube gitu ya. Atau sebenarnya gerakan yoga itu kita harus ikut didampingin dulu atau seperti apa? Kalau menurut aku, kalau untuk first timer biasanya bagusnya adalah memang harus ke studio dulu, cari kelas basic, cari kelas beginner, karena kita kan nggak tahu ya gerakan apa tiba-tiba yang kita main asal aja tiba-tiba jadi cedera ya kan. Sedangkan kalau di kelas itu biasanya bisa diperhatikan sama instrukturnya, sama gurunya gitu. Jadi nanti baru saat udah tahu gerakannya, udah tahu kira-kira amannya posisinya di tubuh sendiri tuh seperti apa, baru mungkin bisa self practice kayak gitu kalau menurut aku. Tapi memang untuk yang pertama kali baiknya ke studio dulu, cari kelas-kelas yang sesuai sama levelnya ya, jangan main asal masuk ya. Karena kasihan, karena adalah nanti saat salah masuk kelas jadi bingung gitu, bingung nggak tahu harus ngapain sih, kayak bingung aja karena yang lain kanan kiri kan sudah bisa nih kan, nanti jadinya yang tadinya mau latihan dia jadi bikin anxious juga ya gitu kan, gitu kok jadi gini gitu sebenarnya. Sulit gitu Kok ya? sulit gitu kan, ekspektasinya nggak seperti itu gitu kan, kayak gitu ternyata sesulit itu gitu sih. Dan tahu form yang benernya buat badan tuh, karena setiap orang kan badannya beda-beda. Oh, dari Kak. Iya, menurut aku juga kapan aja bisa lagi. Soalnya kayak aku yang penting misalnya kayak seminggu minimal 3 kali gitu, aku sesempatnya aja kayak kalau ini ada kelas pagi atau enggak aku nyari guru yang emang aku udah sering praktis, kayak misalnya kelas teka-tika malam, ya udah aku udah naruh jadwal malam gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang tepat, kayaknya setiap hari, setiap waktu tuh sebenarnya tepat untuk untuk praktis. Tergantung badannya tadi ya, kayak senangnya ada yang pagi, ada yang malam gitu. Biasanya mungkin kalau malam tuh ada kelas-kelas kayak yin ya. Ya sih, iya, yin ada yoga kelas yin. dia lebih ke nggak terlalu banyak gerakannya dan nggak cepet, jadi tuh enak banget untuk support saat mau tidur ya kan, menjelang malam kayak gitu biasanya. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya pagi tuh kita habis itu jadi energized nih buat beraktivitas, tapi kalau malam tuh biasanya habis kelas enak banget buat tidur, jadi gampang tidur gitu sih. Jadi kayak tidur tuh langsung deep sleep gitu. Iya banget kelas yoga. Betul, setuju lagi. Ternyata banyak banget manfaatnya ya. Nah, Kak Hana sama Kak Santika gitu, kita kan kebetulan kan Sobat Puan ini kan juga di usia-usia produktif ya, yang muda, yang bekerja gitu kan, ada yang mungkin ibu rumah tangga, yang sering banget ngerasain lelah fisik gitu kan, kayak semuanya serba cepat tadi gitu kan. Sebetulnya apa sih pesan-pesan untuk teman-teman, untuk Sobat Puan tuh yang sering kayak lelah, pengennya tuh istirahat dan yang lain-lain, kalau kaitannya sama yoga, apakah misalnya Sobat Puan nih harus yoga biar gak lelah fisiknya atau seperti apa? Ada nggak sih pesan-pesan untuk Sobat Puan? Menurut aku kalau emang aku ngerasa mungkin ingin menyuarakan lebih ke kita harus dengerin tubuh kita sih. Jadi mungkin ketika kita udah terlalu banyak misalnya kita udah terlalu burn out nih sama pekerjaan kita, sama misalnya tugas kita sebagai ibu, pasangan atau teman gitu, kayak kita harus make time buat diri kita sih. Kita harus
seperti tadi kita harus nyari waktu buat diri kita sendiri, kita harus menyadari tubuh kita sendiri. Sebenarnya sih nggak harus yoga ya, cuman mungkin lebih ke apapun yang bisa membuat kita untuk istirahat sejenak. Karena menurut aku istirahat itu perlu banget, karena ketika kita udah burn out, udah stres, itu kita bakal jadi versi yang buruk dari diri kita aja sih. Nah, ketika kita udah bisa fokus sama diri kita dan kita bisa jadi best version dari diri kita, kayaknya kita bakal jadi best version dari diri kita buat orang lain juga gitu, buat orang-orang yang kita sayang. Jadi aku pengen orang-orang lebih mindful juga sama apa yang dia lakuin setiap hari sih, dan make time buat diri kita sendiri gitu. Wow, itu Sobat Puan, pesan-pesan dari Kak Hana ini penting banget buat apalagi buat teman-teman kalau di jaringannya YKP nih, aktivis-aktivis yang kerjanya tuh udah nggak ada waktunya, nggak ada jamnya gitu ya, rapat bisa sampai malam dan yang lain-lain. Nah, dengarkan Sobat Puan apa yang disampaikan sama Kak Hana. Kalau dari Kak Santika gimana? Sama sih, take your time ya, karena istirahat tuh juga sebagian dari recovery kan buat badan. Jadi kadang ada yang berpikir, aduh kayaknya hari ini aku nggak ngapa-ngapain, aku harus bergerak gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, karena memang sudah terbiasa dengan ritme seperti itu kan, bergerak, sibuk gitu kan. Dan guilty saat mereka tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Sebenarnya nggak gitu ya gitu, karena tidur pun juga proses kan, untuk tubuh juga lebih tubuh butuh istirahat ya kan, tubuh butuh kekuatan lagi untuk memulai lagi nantinya gitu kan. Sehari tuh 20 menit aja gitu kalau lagi burn out tadi Hana bilang gitu kan. Coba luangin waktu untuk nafas, untuk relax sejenak kayak gitu sih. Nggak harus yoga ini pun, dan nggak harus untuk perempuan juga gitu ya, untuk semuanya gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay, istirahat, nggak masalah gitu, nggak dosa, nggak buang-buang waktu, karena itu juga sebagian untuk tubuh kita memproses sih, gitu. Nggak apa-apa banget. Nih aku happy banget hari ini bisa ketemu sama Kak Hana dan Kak Santika. Ini vibes-nya beda, energinya tuh bukan yang berapi-api tapi lebih ke tenang. Ini narsum-narsum hari ini tuh soft spoken gitu. Biasanya kita kalau ngomong udah kayak ngomongin soal isu apa kan langsung berapi-api gitu ya, tapi ternyata ngomong dengan sangat tenang ini juga wah adem banget ya. Ya, terima kasih banyak buat Kak Hana sama Kak Santika udah mau mampir di Power Puan. Tapi terakhir pertanyaan terakhir mungkin ya, ini harapan untuk Sobat Puan di rumah dan juga perempuan-perempuan lain yang perlu diberikan nih, dibangun kesadarannya untuk lebih aware sama kesehatan holistiknya nih apa nih? Perlu diingat aja sih, semua olahraga, exercise atau apapun ya, mungkin kebanyakan perempuan terlalu fokus sama berat badan gitu kan, sama kalori yang masuk atau yang keluar gitu kan. Sebenarnya kan nggak hanya untuk itu, luas banget pandangannya, lebih dari itu gitu. Jadiin nggak hanya yoga, apapun kegiatannya tuh nggak hanya terpacu sama berat badan, terus lingkar tubuh atau apapun gitu. Jadi memang untuk kesehatan fisik dan mental juga, sekedar hanya berdiam diri sejenak pun itu juga udah penting untuk diri sendiri gitu. Jadi gitu ya Hana ya, kira-kira betul gak sih? Karena fokusnya pada diet ya kan, olahraga aku harus diet, harus badannya segini ternyata kan enggak kan. Jadi emang untuk sekarang dan untuk nanti gitu. Gitu sih. Iya, menurut aku sih sekarang aku pengen perempuan juga lebih mikirin kesehatan secara mental juga sih. Karena mungkin kita terlalu fokus sama kesehatan fisik kita, kayak tadi yang Kak Santika bilang, terlalu fokus nyari badan bagus, nyari diet yang akhirnya berujung gak bagus untuk jangka panjang. Jadi aku pengennya perempuan ini lebih care buat kesehatan mereka dalam jangka panjang gitu. Dan juga sadar akan kemampuan tubuhnya sih, dan jangan terlalu fokus sama hal-hal yang dilakuin setiap hari yang emang ternyata bukan buat diri dia gitu.
Wow. Betul, setuju. Seru banget. Terima kasih banyak Kak Terima Hana kasih, dan Kak Kak. Santika. Ini harusnya kita bikin episode 2 buat obrolan ini. Tapi terima kasih banyak udah mau mampir di podcastnya Power Puan. Mungkin kalau misalnya Sobat Puan ada yang mau exercise atau mau yoga nih yang rumahnya deket-deket daerah Pondok Indah gitu ya, mau ke Cheese Boleh banget. bisa kemana nih, bisa menghubungi kemana atau mau diintip-intip dulu boleh ke mana Kak biasa? Ke Instagramnya, Instagram. oke, boleh ke Instagram Cheespace di cheespace.jkt gitu. Cheespace.jkt gitu ya. Nanti kalian akan ketemu sama Kak Hana dan juga Kak Santika. Iya, ada di jadwal. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, semuanya. terima kasih Sukses ya. Sama-sama, buat sukses juga. Cheespace Studio berikutnya. Amin, mampir ya Kak, mampir. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih. Makasih. ya, Kak. Makasih. Bersama sobat perempuan terus terjun tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di